Pada kesempatan kali ini, komunitas pemain game Rise of Kingdoms Jabodetabek yang merupakan singkatan dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mengadakan acara gathering untuk ketiga kalinya bertempat di Aula Supar Kesatrian Yonarhanut 1 Kostrad Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari gathering kali ini selain untuk mempererat persaudaraan dan menyambung tali silaturahmi, tidak kalah penting juga untuk mengenalkan game Rise of Kingdom lebih luas lagi ke seluruh Indonesia, khususnya wilayah Jabodetabek. Game Rise of Kingdoms merupakan game strategi dan manajemen. Pasalnya, Anda bisa memimpin suatu peradaban dari zaman batu sampai masa feodal. Kemudian sambil memerangi musuh yang tak akan ada habisnya serta memperluas daerah kekuasaan kekaisaran Anda. Ketika memulai putaran baru, maka Anda bisa memilih satu di antara 8 peradaban seperti Yunani, Maya, Roma, Jerman, Inggris, Prancis, Tiongkok, Viking, Mesir, Jepang, Korea, Spanyol, Arab, Kesultanan Ottoman, dan Bizantium. Nah, setelah berhasil memilihnya, maka Anda bisa langsung mulai dengan beberapa peternakan, gubuk, serta pabrik kayu. Menyampaikan sedikit. Jadi gathering kali ini merupakan gathering pertama yang di
diketahui oleh pihak Lilith, diketahui ya, dengan bukti apa? Dengan ada bukti Commander, bukti kaos, dan lain-lain. Nah, selalu ada counternya, selalu ada variasi-variasi yang di luar dugaan, bahkan yang tadinya coba-coba tapi kan ternyata bagus. Jadi kita kan bisa tentuin apa yang terbuat, tergantung pilot. Tips-tips buat player bola dari kakaknya nih. Top up DC tiap hari kan. Game ini sebenarnya dikembangkan oleh Lilith Games yang mana itu adalah pengembang atau developer AFK Arena. Dalam permainan ini menawarkan keseruan tersendiri, apalagi saat Anda akan memainkannya melalui komputer. Meski demikian tidak selamanya harus menggunakan perangkat komputer, melainkan dengan perangkat iOS dan Android pun tidak kalah seru. Sehingga tidak heran apabila kini sudah ada banyak gamer yang mulai mengunduh game ini di perangkat genggam mereka. Sebenarnya game yang bergenre strategi ini sudah rilis sejak tahun 2018 dan sampai saat ini masih menjadi favorit bagi para pecinta game. Karena saat memainkannya, maka pemain hanya membutuhkan strategi yang tepat agar peradaban yang Anda bangun itu kuat. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alpha Erd ya. Jadi teman-teman sudah lihat kan video gathering dari Rock Culture atau Jabodetabek 2025 kemarin. Seru banget kan? Nah,
Makanya teman-teman kalau ada gathering-gathering lagi, usahakan untuk ikut, karena saya sendiri nggak berani menjamin, nggak berani menjanjikan bahwa kedepannya akan ada gathering seperti ini lagi gitu. Nah, mungkin kalau boleh sedikit cerita. Jadi cerita ini saya nggak ada bermaksud untuk pamer, nggak ada bermaksud untuk menyombongkan diri atau semacamnya teman-teman ya. Tapi di sini maksud dari cerita saya, maksud dari video ini, saya menjelaskan bahwa untuk mempersiapkan gathering itu bukan cuma sekedar ayo kumpul, ayo ngopi di sini, ayo ketemu di sini, nggak sekedar cuman gitu doang teman-teman. Ada banyak sekali perjuangan, ada banyak sekali jalan yang terjal, yang susah lah untuk menuju atau untuk menyukseskan acara tersebut gitu teman-teman. Yang pertama, mungkin kalau boleh saya cerita dari saya pribadi dulu, yaitu pada bulan November 2024 itu kan sebenarnya proposal gathering itu kan masuk ke saya. Maksudnya orang-orang pada nanyain, ayo Om Alfa, ayo bikin gathering, caranya gimana gitu kan. Saya jelasin gini. Saya jelasin sekalian aja, mungkin barangkali di sini teman-teman ada mau bikin acaranya. Jadi gathering itu teman-teman yang dikasih sponsor atau merchandise oleh pihak Lilit langsung, itu syaratnya adalah teman-teman pertama itu harus mengadakan gathering yang dimana isinya adalah pemain roka pastinya. Yang kedua itu nggak bisa dadak teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau ngadakan di bulan Maret, nah itu kalau bisa 1 bulan sebelumnya, karena estimasi 1 bulan sebelumnya itu untuk mengirim barang ataupun persiapan lah, untuk mempersiapkan semuanya demi acara. Itu kedua. Yang ketiga, minimum pesertanya juga ada teman-teman, dan minimum pesertanya teman-teman bisa sekitar 20-30 orang untuk minimum pesertanya. Nah, yang keempat, rundown tempat semuanya itu harus jelas teman-teman. Misalnya kayak jam berapa datang, jam sekian acaranya apa, kayak rundown acara seperti pada umumnya gitu kan. Nah, nanti kalau teman-teman sudah, teman-teman gather datanya, teman-teman kumpulkan datanya buat di proposal, kirim ke saya. Nah, ketika sudah kirim ke saya, nanti saya kasih tahu arah-arahnya, nanti saya kirim ke pihak Lilit. Nah, pihak Lilit ini kebetulan dia mungkin karena perbedaan jam, mungkin karena kalau hari ini kan H-1 Chinese New Year, jadi makanya agak slow respon. Bahkan kemarin dari Natal, istilahnya kayak responnya agak lama gitu kan. Ya, jadi harus siap-siap untuk nggak dibales oleh, intinya ada kemungkinan untuk kelamaan balesnya gitu. Jadi saya nggak berani menjamin kayak ngirim ke saya minggu ini atau hari ini langsung dibales hari ini, enggak. Jadi harus dipersiapkan dengan plan seperti itu teman-teman. Nah, itu sih. Jadi teman-teman kalau mau ngadain gathering Kingdom, misal teman-teman ada pemain, misal saya dari 3775, teman-teman mau ngadain gathering Akbar 3775, itu bisa banget sesuai dengan cara-cara sebelumnya tadi ya. Terus yang ke berikutnya itu, saya kan November tadi kan cerita, itu November masuk ke saya proposal. Nah, ketika proposal itu sudah masuk, itu kebetulan teman-teman ya, November itu benar-benar, November Desember kemarin itu benar-benar agak berat untuk saya pribadi. Beratnya seperti apa? Beratnya itu November kemarin, kalau boleh cerita ya teman-teman ya, untuk perekonomian saya itu di November sempat minus 109 juta. Jadi nanti fotonya saya kasih di sini. Jadi saya nggak berbohong, saya nggak ada menyampaikan dusta atau apapun itu. Dan Desember memang banyak sekali kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan bagi saya, dan berpikir untuk ngadain acara ini sulit banget. Tapi di situ saya percaya apa yang saya lakukan ini pasti ada caranya untuk menyukseskan dan menyelenggarakan gathering ini teman-teman. Jadi itu memang ya gimana caranya lah, dan alhamdulillahnya semua bisa tercover, semua bisa saya cover, maksudnya mohon maaf, dan clear semuanya. Dan
nggak cuman itu aja teman-teman, dipersiap itu kan. Jadi kalau dalam sebuah acara kan ada kayak fase sebelum acara, ketika acara, setelah acara gitu kan. Nah, ketika sebelum acara itu fasenya di ekonomi, di maksudnya keuangan gitu kan. Ketika acara pun, misalnya acara kan kemarin tanggal 26 Januari itu. Nah, saya tuh berangkat dari Surabaya 25 Januari jam 22.30, itu harusnya jadwalnya segitu. Tapi saya tuh baru berangkat jam 22.45. Nah, yang memang membuat lebih itu agak struggle banget, yaitu ketika saya di kereta, yang harusnya kereta itu sampai ke Jakarta jam 9 pagi, itu saya tertahan teman-teman sampai 6 jam di Jawa Tengah. Karena misalkan kalau dari Surabaya mau ke Jakarta itu kan melewati Semarang tuh. Nah, sebelum Semarang, stasiun Semarang itu ada stasiun Ngerombo. Nah, stasiun Ngerombo itu kayak kalau nggak dilewatin itu kayak jalurnya pasti harus dilewatin gitu loh. Nah, Ngerombo ini jalurnya longsor. Jadi kita muter. Jadi yang harusnya gini, kita muter gini. Nah, di sini ya nanti berhenti di daerah stasiun Gundi. Itu ada 6 jam teman-teman, dari jam 2 baru berangkat itu jam berapa ya? Jam 7 atau enggak jam 8 gitu loh. Nah, saya sampai Jakarta Pasar Senen itu jam 3 sore. Padahal acara jam 2. Wah, itu saya nggak enak banget. Apalagi saya bawa banyak barang kan. Yang dari lilit, terus banner, yang saya print, yang saya cetak gitulah. Nah, akhirnya setelah sampai Jakarta langsung buru-buru tuh. Buru-burunya itu ada gini. Jadi itu waktu di jalan saya ngecek. Jadi saya kan biasa ngecek itinerary gitu, kayak budgeting, nge-budgeting habis berapa sih gitu kan. Saya nyoba ngecek dari sebuah aplikasi ijo, bukan micet. Nah, kayak mobil gitu kan. Karya berapa? Nah, karya itu kemarin tuh dari Pasar Senen ke Tangerang itu sempet di angka 120-an. Nah, pas hari H teman-teman, tiba-tiba ada yang 250, ada yang 240, karena saya harus pesan yang XL, yang besar, karena barangnya banyak banget, besar banget. Bahkan itu para teman-teman koster aja kemarin ngangkatnya juga bilang berat. Mereka yang tentara, mereka yang olahraga terus, yang mereka militer aja bilang berat, apalagi saya gitu kan, yang nggak pernah kegiatan-kegiatan berat seperti itu gitu kan. Nah, kira pilihannya naik KRL atau naik car itu kan. Nah, kalau KRL murah, 5.000 sampai 10 ribuan dan selalu ada. Nah, tapi saya mau coba pesen aplikasi. Loh, aplikasinya kok nggak bisa gitu kan. Anjir, akhirnya mau nggak mau naik online. Dan naik online pun mikir saya, karena kan ada estimasi jarak tuh. Saya pakai rute di Google. Di rute itu cara itu kalau nggak salah tuh estimasinya 1 jam. Jadi saya gimana caranya, saya udah telat, tapi saya masih berusaha. Kalau udah telat, jangan ditelatin lagi gitu loh. 1 jam, KRL itu 15 menit. 1 jam 15 menit gitu kan. Pas sudah pesen, di jalanan macet. Astaga, yang harusnya estimasi 1 jam, itu sampai 1,5 jam teman-teman. Buset. Itu emang pusing banget sih caranya. Dan ketika sampai di hotel, saya pesan hotel di sampingnya acara, ada 500 meter, gak sampai 1 kilo gitu kan. Saya pesan kamar ya ternyata dikasih yang belum di clean up. Astaga, aduh, berarti saya ini udah sampai Tangerang udah telat, jam 4.15 mungkin belum bebersih kan, karena dari semalam di kereta nggak ada air, nggak ada itu kan, mau nggak mau kan harus bersih dulu kan. Aduh, ini udah telat, hotel lagi nih, aduh. Dan akhirnya memang ya sudah tukar kamar sih. Ya saya nggak menyalahkan pihak hotel lah, ngapain. Nah, ya intinya teman-teman, ya seperti yang teman dengarkan dari tadi, ada aja gitu kan problem maupun saya nggak nganggapnya itu sebuah problem sih, cuma ya cobaan aja lah untuk saya untuk saya bisa mencapai dan menyelesaikan gathering tersebut gitulah. Ya, intinya di sini saya berterima kasih kepada semua peserta, semua panitia, semua elemen yang tergabung yang menyukseskan acara ini teman-teman. Tentu tanpa ada teman-teman sekalian, kita nggak mungkin acara tersebut
bisa berhasil dilaksanakan. Oh ya, juga kemarin ada yang dari Vietnam, maksudnya orang Indo lagi habis dari Vietnam langsung landing di Soekarno-Hatta, langsung datang. Itu saya terima kasih banyak, jauh-jauh banget. Dan teman-teman yang sudah datang menyempatkan, apalagi kemarin rata-rata kan liburan panjang, biasanya sama family, ada yang persiapan untuk Chinese New Year atau Imlek gitu kan. Saya tahu untuk meng-spend waktu, untuk menyisakan waktu supaya bisa hadir itu sangat sulit teman-teman, karena biasanya kan family time. Ya, itu aja teman-teman dari saya. Sekali lagi, video ini tidak dimaksudkan untuk menyombongkan diri, tidak bermaksudkan untuk memamerkan atau apapun itu ya teman-teman. Dan di sini memang channel saya masih kecil, jadi minta tolong teman-teman dibantu untuk mengembangkan channel saya dengan mencet like tombol subscribe, like, dan di share videonya teman-teman ya. Dan mungkin nyalakan lonceng notifikasinya, jadi ketika saya live maupun membuat video, teman-teman bisa dapat notifikasinya langsung. Dan teman-teman kalau misalnya ada saran konten kayak mau review Kingdom, ada Civil War, ada apapun itu, boleh teman-teman sampaikan ke saya. Teman-teman boleh chat saya, boleh bang ini review Kingdom ini seperti ini, boleh banget teman-teman. Karena memang jujur kadang itu saya tuh kalau nggak ada informasi-informasi gitu saya nggak update juga gitu kan. Ya itu aja, oke teman-teman. Terima kasih. Dan ini giveaway masih akan berlanjut meskipun keadaan seperti itu. Saya sudah janji, insya Allah akan sesuai tanggalnya, sesuai syaratnya, yang penting sudah terpenuhi. Dan insya Allah nggak akan telat. Saya usahakan untuk tidak akan telat kalau tidak ada sebuah doakan aja semuanya lancar. Oke teman-teman, kalau gitu terima kasih. Sampai ketemu di video maupun di live selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Dadah, thank you, goodbye.